Shalom, selamat kembali bagi mereka yang berlibur. Nah, hari ini saya akan kembali untuk melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan paparkan di waktu yang sebelumnya, minggu sebelumnya ya. Oke, selalu ada harapan. Dan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita terus belajar memperkatakan kepada diri sendiri bahwa selalu ada saat-saat di mana kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi di tengah-tengah tantangan kehidupan itu kita percaya akan tetap ada harapan di dalam Tuhan. Nah, Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15 itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang Israel itu dikejar oleh Raja Firaun. Oke, nah saya bacakan buat kita sekalian seperti yang lalu sudah disampaikan dalam Keluaran pasal 14. Kita akan membaca beberapa ayat yang lengkap dari 1 sampai 15, namun ayat-ayat tertentu yang saya akan bacakan. Nah, firman Allah berkata demikian. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang ke-8 berkata, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat yang ke-10 berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 15 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, ayat yang sudah juga kita baca yang lalu, Kolose 1 ayat 25-27 juga menuliskan demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, sebuah rahasia firman Tuhan yang dari turunan ke turunan dinyatakan oleh Alkitab, disingkapkan kepada kita bahwasannya Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan Kristus adalah sumber pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tentu yang lalu saya sudah sampaikan, tapi saya coba merefresh secara cepat apa yang sudah kita bicarakan di waktu yang lalu. Nah, waktu itu tentunya Tuhan punya rancangan yang indah, orang Israel yang ada dalam perbudakan, dia menderita sangat, dan kemudian mereka berseru-seru. Ketika mereka berseru-seru tentunya tidak segera Tuhan menolong. Waktu mereka berseru-seru sampai akhirnya 400 tahun lebih, bahkan 430 tahun mereka ada dalam penjajahan di Mesir. Nah, bayangkan waktu yang sangat panjang sekali. Tapi pada akhirnya Tuhan datang dengan segala pertolongan dan rencananya untuk melepaskan orang Israel dan membawanya ke negeri perjanjian. Semua itu Tuhan lakukan oleh karena Tuhan masih mengingat akan perjanjian Allah
terhadap Bapa kita leluhur Abraham kepada Bapa yang lainnya juga. Nah, Bapa-Bapa rohani itulah yang membuat Tuhan terus melaksanakan tujuannya. Seringkali kita menyebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, ketika mereka sudah dalam perjalanan untuk keluar, namun Tuhan berkarya lebih daripada itu. Dia tidak hanya melepaskan orang Israel begitu saja, namun karena rancangan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, maka diizinkan Tuhan untuk dimainkan perasaan daripada Firaun. Firaun punya perasaan untuk dikeraskan hati dia sendiri, dia mengeraskan hati sendiri, tetapi juga ada faktor Tuhan yang mempengaruhi Firaun dan mengeraskan hatinya, sehingga gak kamguan dia melepaskan orang Israel begitu saja, sehingga ia terus berupaya untuk kembali menangkapnya. Nah, waktu mereka dalam perjalanan seperti itu tentunya sangat berat dihadapi, karena dalam perjalanan kenyataannya mereka melihat di depannya lautan yang tak terseberangi begitu luas, kemudian kiri kanan adalah padang gurun, dan di belakang maka Firaun dengan segala pasukan kekuatannya coba datang menyerang. Seandainya kita menempatkan diri di posisi mereka, tentu kita juga akan merasa ketakutan. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga ia berkeluh kesah kembali komplain kepada Musa. Musa, emang kamu pikir nggak ada gitu ya? Nggak ada apa? Nggak ada kuburan di Mesir, sehingga kamu giring kami ke sini untuk mati. Jadi tentu situasi yang dihadapi kejepit biasa orang berpikir cenderung negatif, begitu ya. Kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang tetap menyertai, yang kalau kita baca di Alkitab sejarah Israel, dia menyertai 24 jam, siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Nah, kita pun mungkin mengalami situasi-situasi yang memang tidak sama seperti orang Israel, seperti zaman dulu, tapi tentu setiap kita ada pergumulan-pergumulan kehidupan. Ya, nah di situasi itulah maka kita belajar bagaimana menyikapinya dengan pembelajaran firman Tuhan ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang lalu kita sudah bicara bahwa jangan takut, jangan mudah menyerah. Ketika kita harus menghadapi situasi-situasi yang menekan, ada usaha-usaha yang harus kita lakukan, dan percaya bahwa selalu ada harapan. Bahkan ketika jalan buntu rasanya di depan, pasti Tuhan bisa buat jalan. Seperti ia membuat jalan ketika lautan di depannya yang seolah secara logika memang tidak akan mungkin bisa diseberangi, tetapi Tuhan bisa membuat jalan ketika tidak ada jalan. Jadi itu sebabnya maka kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Orang, kata firman Tuhan Pengkhotbah 9 ayat 4, tetapi siapa yang termasuk orang hidup, dia punya harapan. Karena anjing yang hidup itu lebih baik loh daripada singa yang mati. Singa itu punya kekuatan luar biasa. Tapi kalau singa mati, tidak lebih baik daripada anjing yang tetap masih hidup. Selagi kita punya harapan, masih ada jalan keluar. Tetapi orang yang kehilangan harapan, dia kehilangan kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang sedang ia jalani. Nah, Bapak Ibu, dasar pengharapan kita bukan kata orang, tetapi firman Tuhan. Dasar pengharapan kita pada pribadi Yesus sendiri. Dan dasar pengharapan kita adalah pengalaman kita pribadi berjalan bersama Tuhan, di mana Tuhan menyatakan banyak pertolongan-pertolongannya di masa-masa dalam hidup kita. Dan itu membuktikan bahwa saat sekarang ini pun Tuhan sanggup tetap untuk menolong kita. Apa yang kita harapkan yaitu pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita harapi adalah kemenangan atas pencobaan. Apa yang kita harapkan adalah kemuliaan yang akan datang, di mana penderitaan yang sedang kita diizinkan alami sekarang itu mengerjakan kemuliaan yang tak terhingga. Dan apa yang kita harapkan adalah sebuah jaminan kepastian akan keselamatan kita dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Tuhan kita hidupnya sebenarnya sudah dijamin.
kehidupan di dunia ini dan kehidupan di yang akan datang. Sepanjang kita mengerjakan bagian kita, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan untuk itu, mari poin yang kedua saya lanjutkan. Di slide itu saya baru bahas sampai poin pertama. Poin yang kedua adalah apa yang perlu kita lakukan. Di samping poin yang pertama adalah jangan takut, jangan mudah menyerah, selalu ada harapan, ya, pasti akan ada jalan, gitu ya. Nah, yang kedua, yuk kita menumbuh kembangkan kapasitas iman kita dan mempercayakan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Firman Allah dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya Allah terlibat di dalamnya. Allah terlibat dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, makna teologis dari ayat ini perlu dipahami dengan benar. Bukan berarti kita berpangku tangan dan biar Tuhan yang kerja buat kita. Tetapi maksudnya firman Tuhan ini kalau kita mendalaminya, Allah sedang berbicara bahwa kalau kita katakan di sini, berilah Allah itu porsi yang lebih besar, berilah Allah itu peran yang lebih besar, jangan engkau yang lebih besar dari Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu kadang-kadang memaksa kita bertindak kita sendiri. Karena situasi memaksa. Akhirnya kita mengambil tindakan melampaui atau mendahului tindakan Tuhan buat kita. Bahkan kita membuat keputusan-keputusan sebelum Tuhan memberitahukan keputusan apa yang paling tepat untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, untuk itu perlu tumbuh kembangkan iman. Karena kalau kita nggak punya iman, kita nggak percaya, kita khawatir, kita takut, maka logika kita akan lebih dominan dan keakuan kita itu akan lebih menonjol sehingga hidup kita akan terus dipimpin oleh kita sendiri. Sementara kita tahu yang saya bisa lihat, yang saya bisa pertimbangkan, yang saya bisa ketahui itu banyak kotak-kotak yang membatasi. Tapi Tuhan itu melampaui batasan tadi. Dia melihat sampai endingnya kayak apa. Dia maha tahu, dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu segala sesuatunya. Dan dia juga mengendalikan segalanya. Firman Tuhan kalau kita baca secara teliti, ini cerita sangat menarik dan penuh makna rohani yang bisa kita dapat. Nah, jadi kalau seperti murid-murid bahwa Yesus dalam hidupnya, saya dan saudara tentu percaya ada Yesus dalam hidup kita. Tapi kalau Yesusnya seperti di perahu buritan doang, di belakang, di nganggurin, sementara yang pegang kemudi, itu adalah kita sendiri, nakoda kita sendiri, dan Yesusnya nganggur, ya dia ngantuk, tidur. Saya ngapain di sini? Kalau saya nyetir, saya biasanya bisa melek. Tapi kalau saya di samping supir, saya biasanya tidur. Kenapa? Ya nganggur lah, nggak ada apa-apa. Ada saat-saat memang kita butuh itu untuk istirahat. Tapi ketika kita di jalan dan perjalanan tidak berhenti, maka kita nggak bisa beristirahat. Merem sejenak saja tentu membahayakan diri dan orang-orang yang ada. Nah, begitu juga dengan hidup saya dan saudara. Beri peran Tuhan untuk lebih daripada diri kita. Itu maknanya. Bahwa Allah akan berperang loh buat kamu. Dia yang akan bertindak buat kamu. Tapi yang dimaksud kamu akan berdiam diri saja itu, kalau kita pelajari lagi dari makna teologis itu dalam bahasa Inggris yang diselidiki, dikatakan you, gitu kan, atau you shall hold your peace. Itu memiliki arti, maksudnya adalah, pengertian dari bahasa Inggris adalah tenangkan dirimu. Pada situasi-situasi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, mendesak situasi itu, kadang-kadang kita menjadi tidak tenang. Ayat kan selalu berkata, kalau Tuhan meneduhkan badai, diam dan tenanglah. Bukan tenanglah, baru diam dulu, gitu kan? Diam dan tenanglah. Kita harus menjadi tenang supaya kita bisa berdoa, kata firman Tuhan. Jadi menenangkan diri itu penting.
dalam situasi tertentu jangan kemudian banyak bicara. Karena dalam banyak bicara seringkali terjadi banyak pelanggaran kesalahan. Maka belajar kadang-kadang situasi tertentu, kalau kita menghadapi konflik, diam itu emas. Ada waktu jeda kita berikan. Kalau ada orang lawan kita itu ada tensinya sedang tinggi, kita diam sejenak untuk berikan waktu untuk semua bisa menjadi tenang. Saya tenang, biarkan dia juga tenang. Tapi kalau situasi seperti itu, kita turuti emosi, kita turuti pikiran kita turuti apa yang kita mau. Rasanya nggak puas, nggak senang nih. Maka kesalahan fatal bisa terjadi. Jadi ayat ini menyatakan penting buat saya dan saudara untuk tetap dapat tenang dalam berbagai situasi. Nah, untuk bisa tenang tentunya perlu kembangkan kapasitas iman kita. Pada level kapasitas iman yang tertentu, maka kita menjadi orang yang dewasa rohani. Kita sudah punya pengalaman-pengalaman banyak bahwa pada akhirnya toh tenang aja begitu. Nah, ada seorang yang saya baca artikel, seorang yang sangat menginginkan ketika waktu di tahun 1986 sebuah pesawat Challenger ingin mengorbit begitu ya. Nah, seorang yang bernama Frank apa ya? Frank Slasak ya, Frank Slasak. Dia mengikuti berbagai tes yang dilakukan oleh NASA agar bisa lolos ujian tes itu dan bisa menjadi orang yang bisa salah satunya menerbangkan bersama-sama terbang dengan Challenger itu. Dia ikuti 39.000 pelamar, kemudian menjadi 10.000 pelamar, dan akhirnya 100 besar yang lulus. Dan dia masih ada di ketika 100 besar itu. Tetapi pada akhirnya setelah kompetisi dengan 100 orang ini, NASA mengumumkan bahwa yang lolos itu bukanlah dia. Dia tidak lolos ya. Yang lolos itu bernama Christina. Jadi Christina itu lolos. Dan ketika dia tidak lolos ujian, dia rasa waduh semua impian, harapan, upayanya sia-sia. Dan secara jujur karena dia sangat menginginkan hal itu, dia kecewa berat. Tetapi waktu dia datang sama papanya dan bercerita, papanya cuma bilang bahwa segala sesuatu terjadi pasti karena sebuah alasan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada alasan tertentu. Kalau kita diizinkan mengalami sesuatu di mana apa yang kita harapkan tidak terwujud, di mana kita menghadapi berbagai persoalan, maka percayalah bahwa pasti ada suatu alasan untuk hal yang seperti itu. Maka ketika dikatakan sejarah dan ini peristiwa yang memang benar terjadi, Selasa 28 Januari 1986, pada waktu itu Challenger diluncurkan. Dan ketika Challenger sedang mau meluncur menuju batas akhir, ini masih tetap datang menghadiri melihat. Dan dalam hati tetap berkata keinginannya, Tuhan, apapun akan saya lakukan kalau seandainya saya bisa tetap ada di pesawat itu. Dia tetap ngotot untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tapi 70 detik setelah Challenger meroket, di atas udara Challenger meledak dan semua penumpang mati. Disitulah Tuhan menjawab tanda tanya dia yang besar. Kenapa dia tidak lolos? Dan barulah di situ dia menyadari bahwa ada sebuah alasan. Tuhan masih menginginkan orang ini tetap hidup di dunia. Sehingga ia tidak termasuk orang yang kelak akan binasa. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Saya dan saudara perlu meyakinkan. Tingkatkan kapasitas iman bahwa yang Tuhan kerjakan adalah pasti yang terbaik buat kita. Ketika saya ulang tahun, saya diminta untuk make a wish. Apa yang saya mau minta? Saya berdoa dan saya tidak minta apa-apa. Tuhan, kalau saya minta sesuatu yang saya minta belum tentu yang terbaik. Tapi saya cuma minta, Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Perbuatlah apa yang Tuhan pandang itu terbaik buat saya. Kita tidak lagi ingin cuma hanya yang saya mau. Tapi semakin kapasitas iman meningkat, maka kita bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita ketahui. Nah, kapasitas iman ini akan bisa mampu bertumbuh kalau kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jika kapasitas kita semakin bertumbuh sampai pada kemampuan mempercayakan hidup kepada Allah, maka kita akan juga dapat bersikap optimis dalam menghadapi segalanya dan selalu berpikiran positif. Tidak membatasi kuasa Tuhan, tidak juga mendahului Tuhan bertindak. Maka kita juga bisa percaya jika Allah berkenan, maka tidak ada yang mustahil. Dia dapat membuat kita hidup berkemenang. Seperti 12 pengintai. Begitu kan? Yang mengintai negeri Kanaan. 10 orang pesimis. Sama-sama melihat objek yang sama. Gak mungkin, memang negerinya bagus, berlimpah, luar biasa. Tapi tantangan yang kita hadapi gak mungkin buat kita bisa masuk ke sana. Orang-orang raksasa keturunan enak. Besar-besar. Gak mungkin kita mampu mengalahkan. Tetapi Yosua dan Kaleb punya hati yang berbeda. Roh yang berbeda dikatakan Alkitab. Dan dia datang bangkit berseru untuk menenangkan umat Israel yang menjadi kacau. Percaya. Jika Allah berkenan kepada kita, dia akan membawa kita masuk ke dalam. Kuncinya adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu maka kita perlu terus mendekatkan diri. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendekatkan diri kepada kita. Karena mendekatlah kata Yakobus, maka ia akan mendekat kepadamu. Allah tidak pernah ketika kita mencari dia dan mendekat, dia bersembunyi dan menjauh. Tetapi dia akan datang kepada kita. Bahkan ketika kita terhilang, dia mencari kita. Itu hal yang kedua. Yuk sama-sama kita tingkatkan kapasitas iman kita. Mujizat bisa terjadi tergantung kapasitas setiap orang. Setiap orang punya kapasitas iman yang berbeda. Ada orang yang punya kapasitas iman yang luar biasa. Sehingga ketika dia berdoa, doanya dikabulkan. Tidak ada seorang yang punya kapasitas iman yang luar biasa yang pernah bisa menghentikan matahari. Tapi matahari pun yang secara logika gak bisa dihentikan. Tapi bisa dihentikan. Ada orang yang di situasi tidak kering, 3,5 tahun kekeringan terjadi. Nggak turun hujan katanya. Tapi sosok pribadi yang punya kapasitas iman. Dia datang melihat ke langit dan berdoa. Supaya hujan turun. Maka hujan turun juga. Sekalipun sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda yang bisa turun hujan. Kapasitas iman akan bawa kita hidup berkemenangan. Menghadapi situasi yang tidak makin mudah. Dan yang ketiga terakhir, maka adalah yang harus kita lakukan. Yuk selalu bergairah melakukan bagian kita. Dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang seringkali kita lihat di sini, di ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku?
katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Artinya Tuhan mau katakan, kamu cuma berkeluh kesah, kamu memperdebatkan begini, kamu mempersoalkan yang begini. Yang gak perlu dipersoalkan. Fokus, aku mau menuntut engkau ke negeri perjanjian. Perjalanan ini belum sampai ke tujuan. Kita masih panjang perjalanan kita. Jadi jangan stop. Ketika menghadapi situasi sulit, menghadapi masalah, ada banyak orang, aduh sorry saya nggak melayani dulu. Sorry saya begini dulu. Sorry saya begitu dulu. Ada banyak excuse. Ada banyak alasan. Padahal segala sesuatu kalau kita punya kapasitas iman, kita percaya bahwa poin kedua tadi, segala sesuatu itu terjadi karena sebuah alasan. Seorang mantan perwira Iran, ini semua peristiwa nyata. Setelah kejatuhan Saddam Hussein yang cukup terkenal sebagai pemimpin diktator yang hebat. Waktu itu kemudian setelah sudah kejatuhan Saddam Hussein, dia tidak lagi menjadi tentara. Kemudian dia bekerja ke sebuah perusahaan swasta telekomunikasi. Waktu dia sedang melakukan instalasi, melakukan suatu pekerjaannya di sana, tiba-tiba ada segerombolan serdadu tentara yang datang mengerumuninya dan menangkap dia. Ia diculik dan dibawa ke sebuah tempat tersembunyi yang tidak diketahui, disekap dan disiksa. Ia dipukul oleh senapan dalam situasi yang sangat menderita. Dalam kegelapan situasi itu, tentara ini kemudian tiba-tiba melihat sebuah cahaya sosok pribadi yang datang kepada dia. Dia kaget dan mata melotot. Dan orang itu memperkenalkan dirinya. Aku adalah Yesus. Sekarang keluar dan pulanglah. Mantan tentara ini melihat sekeliling. Itu yang jaga banyak di depan. Dengan senapan-senapan yang siaga untuk menembak. Bagaimana mungkin aku bisa keluar dari ruangan ini dan pulang ke rumah? Tapi suara itu terus berkata, segera cepat keluar. Dan akhirnya dia turuti suara itu, dia keluar. Waktu dia keluar, anehnya, dia lihat ini bukan mimpi. Dia melihat sebuah kenyataan, ini penjaga-penjaga nggak melihat orang tadi yang bernama Yesus. Tapi dia melihat itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa waktu itu yang dia lihat bahwa ini orang yang jaga ini malah pada berantem. Berantem sampai ada satu orang yang ditembak mati. Tapi akhirnya dia coba jalan di tengah-tengah orang yang tidak melihat sosok pribadi tadi dan bisa keluar. Dan akhirnya dia naik taksi dan pergi sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, istrinya menyambutnya. Ternyata sudah siap untuk menyambut dia. Dan istrinya bercerita, di saat yang sama ada Yesus yang datang juga kepada dirinya. Yesus itu berkata kepada istrinya, suamimu akan segera pulang dan menjumpai engkau. Aku melepaskannya. Jadi sambutlah dia. Ketika suaminya mendengar cerita istrinya dan dia sendiri mengalami mujizat seperti itu. Rasanya nggak percaya. Ini semua kisah nyata, kenyataan yang dihadapi yang memang tidak di blow up oleh media. Tetapi sejak saat itu, maka dia dan sisi rumahnya menjadi orang yang percaya dan pengikut Yesus yang setia. Peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lalu, di masa rasul-rasul kan, kayak gitu kan.
dibebaskan dari penjara, dikeluarkan begitu, itu ternyata di masa sekarang ini masih bisa terjadi. Masih tidak terjadi. Dan karena itu seharusnya kita punya pengalaman, kita punya kapasitas tadi. Yang pertama tadi, jangan takut, jangan mudah menyerah. Tetap lakukan bagian kita. Maka sementara itu terus dalam pergumulan hidup kita, yuk kita tetap bisa mampu selalu tetap bergairah lakukan bagian kita. Kerjakan aja, fokus aja, kerjakan bagian kita. Taat dan setia. Jangan pakai logika. Kalau mantan tentara ini pakai logika, itu depan adalah orang-orang yang siaga. Jangan-jangan kalau saya bergerak dikit kemudian saya ditembak mati. Seperti yang saya saksikan, lihat, itu ternyata bisa ribut di antara saudara mereka itu. Dan main tembak aja. Dia nggak mungkin akan bergerak keluar dari tempat di mana dia ada dan nggak mungkin ketemu dengan keluarganya. Tapi dia mau tetap lakukan bagian dia. Dia kerjakan. Firman Allah katakan, jangan cuma kamu ribut-ribut. Katakan kepada orang Israel, Musa, supaya mereka berangkat. Beranjak dari tempat di mana mereka ada. Jangan stay di sana. Jangan tinggal dalam masalah. Jangan tinggal dalam pergumulan hidup. Tetapi ayo langkah dengan iman. Karena Tuhan menginginkan supaya engkau tahu, yakin bahwa engkau berangkat bersama dengan tangan yang terangkat. Tangan yang terus fokus kepada Tuhan, tangan yang terus berserah kepada Allah. Perjalanan kita masih panjang untuk mencapai negeri perjanjian. Berhenti dan diam. Hidup berkeluh kesah, bahkan balik mundur ke belakang. Hendak pergi ke Mesir kembali. Bukanlah respon yang benar dalam menghadapi tekanan dan beban yang berat. Allah mempertanyakan sikap umat Israel yang hanya bisa bersungut-sungut mempersalahkan Musa, tidak berjalan terus menuju negeri perjanjian dalam iman percayanya kepada Allah. Tetapi Allah kemudian memerintahkan supaya mereka berangkat dengan langkah iman. Sekalipun di depan mereka adalah lautan yang tak seberang. Allah mau kita berjalan terus dipimpin tangan yang dinaikkan. Yang fokus percaya kepada Allah bahwa Dia ada di dalam kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada menolong kita. Jangan kalah dengan persoalan yang dihadapi. Tetapi kalahkanlah itu dengan terus bersemangat melakukan bagian kita dan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percaya kalau kita tetap fokus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan. Dia akan mengerjakan apa yang kita perlukan untuk diri kita. Jangan kita berusaha sibuk dengan urusan kita sendiri. Hagai mengingatkan kepada kita dan menegur, umatku sibuk dengan urusannya sendiri. Dia mengabaikan pekerjaan Allah. Rumahku dibiarkan berantakan. Untuk itu nanti ada sebuah khotbah lagi. Nah, Roma 12 ayat 11 dan 12 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kasih kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Setiap kita tentu ada pergumulan yang berbeda-beda. Ada tantangan, ada masalah-masalah yang berat. Tetapi jangan biarkan itu menjadi alasan kita untuk menjadi kendor. Jangan biarkan kita punya alasan untuk tidak ke gereja. Jangan biarkan kita punya alasan untuk berhenti tidak melayani. Betapapun berat hidup kita, jika kita prioritaskan tetap Tuhan di atas segalanya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepada kita. Hagai 1 ayat 14 berkata, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltil Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi Allah bangkitkan semangat orang-orang agar mau membangun rumah Allah. Mau melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Maka yuk slide selanjutnya. Jalanilah kehidupan ini dengan semangat. 1 Korintus 9 ayat 10 berkata, atau kitakah yang ia maksudkan, yaitu apakah Tuhan,
Apakah kita yang Tuhan maksudkan? Maka jawabannya adalah ya. Untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Percayalah ada upah dari apa yang kita kerjakan. Ada harapan untuk memperoleh apa yang sudah kita lakukan, pasti ada saatnya kita akan menuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jika kita menabur sesuatu yang baik, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, maka kita percaya ada waktu Tuhan kita akan menuai. Karena itu tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Karena selalu ada dalam segala situasi. Dan selalu pasti ada alasan untuk segala sesuatu yang terjadi. Semua tidak kebetulan dalam Tuhan. Semua ada dalam rancangannya. Dan semua juga ada dalam kendali. Dia yang dapat mengeraskan. Dia yang dapat melunakkan hati setiap orang. Kita nggak mungkin bisa ngubah hati orang. Kita ngotot, orang nggak akan berubah. Orang mungkin nggak akan dengar kita. Tapi Tuhan bisa melakukan segalanya. Bagi Dia, tidak ada yang mustahil. Ketika jalan buntu kita hadapi, kita tetap percaya Dia buat jalan saat tidak ada jalan. Dia berjalan di jalan yang tak terlihat oleh kita. Itu kan saya lagunya. Dan selalu ada jalan ketika kita pun berjalan, berputar di padang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit diri.